Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka webinar nasional pendalaman materi fisika untuk seri mekanika. Berkat izin Allah kita pertemuan ini, semoga pertemuan ini dirahmati Allah sehingga dan bermanfaat buat kita semua untuk memajukan pembelajaran fisika di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan secara nasional juga. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Mungkin kalau disebutkan satu persatu akan memakan waktu, tapi di depan slide ini sudah terlihat bahwa kegiatan ini adalah sebuah kolaborasi yang hebat dari Forum Madrasah, dari Madrasah Hebat, dari IGI, kemudian SMK Bisa Hebat, UPI, UNJ, Departemen Agama dan UMI ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang kinematika. Mungkin selama 12 minggu ke depan kita akan membedah fisika itu yang Bapak Ibu ajarkan selama 3 tahun di SMA, MA, ataupun SMK. Akan kita bedah selama 12 minggu, masing-masing tiap minggunya kita cukup 2 jam. Ya. Kita tidak akan bahas secara detail. Hari ini kita akan bahas tentang kinematika. Selama 12 minggu ke bahwa kinematika ini kita tahu bahwa adalah cabang mekanika klasik yang membahas tentang gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Jadi di kajian kinematika ini kita menganggap benda itu adalah benda titik. Kita tidak melihat gaya, bahwa yang kita asumsi ya, dengan mengasumsikan benda itu adalah benda titik, maka ukuran, bentuk, kemudian rotasi dan vibrasi selama gerakan, ya bukan getaran ya, gerakan itu kita abaikan. Jadi ini asumsi kita untuk harus kita tanamkan waktu mengajarkan kinematika itu bahwa kita adalah yang dikaji adalah benda titik. Kenapa? Karena kalau kita ya melakukan percobaan, seharusnya kalau kita di dalam kajian kinematika ini sebuah batu dengan bulu ayam kita jatuhkan harusnya jatuh di bawahnya dalam waktu yang sama. Namun karena dia benda bermassa, ada masanya, ada ukurannya, sehingga pasti bulu ayam itu akan jatuhnya lebih lambat daripada batu sampai ke tanahnya, walaupun kita lepaskan dari ketinggian yang sama. Ini mungkin yang selama ini membuat kita mencontohkan di depan kelas itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Bapak Ibu misalnya menjatuhkan penghapus dengan spidol, itu akan jatuhnya berbeda sampai bawahnya, ya. Tidak akan tepat sama. Apalagi kalau selembar kertas dengan penghapus itu akan jauh terlihat perbedaannya. Tapi kalau kita jatuhkan di ruang hampa, baru dia akan sama sampai ke bawah. Kenapa? Karena di situ akan ada pengaruh gravitasi terhadap massa benda. Oke, ini yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kinematika, yaitu yang kita bahas adalah benda titik. Di kinematika ini ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Ya. Bahwa dalam kalau kita gambarkan ini sebuah atau seseorang yang sedang bergerak, apakah Bapak Ibu bisa mengatakan dia bergerak? Ini orang ini lagi berjalan, tapi sekelilingnya itu putih semua. Apakah bisa kita katakan orang ini berjalan, bergerak? Atau
kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekarang, apakah saat Bapak Ibu duduk di bangku Bapak Ibu masing-masing itu Bapak Ibu sedang melakukan gerak atau tidak? Mungkin Pak untuk yang menjawab karena di mute, jadi dilihat di chat. Untuk menjawabnya Ya, silakan di chat Bapak Ibu ya. ya silakan Bapak Ibu di chat ya. Bahwa kalau dikatakan kita sedang duduk, ya kalau terhadap kursi yang kita duduki, kita itu diam. Kita tidak bergerak. Maka apa syarat gerak? Maka si sodik ini akan dikatakan bergerak kalau ada titik acuan. Dia berjalan, dia menjauhi rumahnya, dia mendekati pasar, maka dia terlihat di situ. Menjauhi titik acuan 1, mendekati titik acuan 2, maka dia melakukan gerak. Tapi di saat tadi tidak ada titik acuan, kita tidak bisa mengatakan dia itu bergerak. Tidak. Kenapa? Karena tidak terlihat acuannya siapa gerak itu. Maka titik acuan itu harus ada dalam sebuah gerak. Syarat pertama, kita menyatakan gerak harus ada. Acuannya seperti apa? Berarti kita akan mengatakan benda itu bergerak jika terjadi perubahan posisinya dari titik acuan. Kalau posisinya makin lama berubah dari titik acuan, maka dia katakan bergerak. Perubahan dari titik acuan itu macam-macam. Ya. Kita akan mengatakan gerak lurus bila gerak itu mempunyai perpindahan yang membentuk lintasan lurus dari titik acuan. Nah, ini yang sering kita mengalami miskonsepsi sering di sini, Bapak Ibu. Banyak buku mengatakan gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Ya. Tapi tidak selamanya lintasan lurus itu membuat orang bisa melakukan gerak lurus. Coba Bapak Ibu lihat jalan tol yang lurus. Itu atau jalan-jalan di kotanya yang lurus. Itu pesepeda motor atau mobil itu geraknya tidak lurus. Kadang-kadang belok kiri, belok kanan, berarti kan tidak lurus. Maka kita harus menjelaskan apa syarat gerak lurus. Bahwa gerak lurus itu adalah gerak yang perpindahnya membentuk. Ada kata-kata membentuk, bukan karena. Membentuk lintasan lurus. Ya, gerak lurus itu adalah gerak yang membentuk lintasannya lurus dari titik acuan. Bukan karena lintasan. Ini yang perlu kita luruskan. Salah satu miskonsepsi yang juga ditemukan di buku-buku. Bahwa lintasan lurus belum tentu geraknya lurus. Ya, nanti kita lihat di bagian berikutnya akan kita lihat kenapa dia bisa membentuk lintasan lurus. Oke. Kita juga akan mengenal nanti ada gerak melengkung. Ya, gerak yang membentuk lintasannya melengkung. Kenapa melengkung? Nanti kita lihat di gerak parabola. Apa yang menyebabkan geraknya itu membentuk lintasan yang melengkung? Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak yang membentuk lintasan, gerak mempunyai jarak yang sama ke titik acuan. Lintasannya berbentuk lingkaran. Titik acuannya siapa? Pusat lingkaran. Ya. Jadi kalau geraknya membentuk lintasan gerak yang mempunyai jarak yang sama ke titik acuan, berarti dia titik acuannya adalah pusat lingkaran. Oke. Itu. Jadi ini yang harus kita tanamkan pertama. Ya. Konsep dasar dulu tentang gerak. Yang kedua, gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Ya. Berikut kita lihat. Nah, ini yang sering lupa kita menjelaskan tentang variabel gerak. Ya. Bapak Ibu, kita mengenal 3 variabel ya. Ada variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Kira-kira dalam gerak lurus siapa yang menjadi variabel bebas? Ya.
berarti variabel itu tidak bisa kita tetapkan. Dia akan bergerak. Nggak bisa kita hentikan. Siapa yang nggak bisa kita hentikan? Waktu. Maka waktulah variabel bebas. Ya. Siapa yang ditentukan oleh waktu? Bisakah Bapak Ibu mengatur detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, jaraknya intervalnya beda-beda? Tidak kan? Intervalnya akan sama. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Dia akan menjadi variabel bebas. Siapa yang menjadi variabel terikat? Adalah perpindahannya. Kenapa perpindahan yang terikat? Karena perpindahannya akan ditentukan oleh waktu. Oke. Yang ketiga, siapa yang dikontrol? Kira-kira tadi perpindahan kan bisa tadi membentuk garis lurus. Perpindahan bisa membentuk lintasan yang melengkung. Perpindahan bisa membentuk lintasan yang melingkar, ya. Kira-kira siapa yang dikontrol sehingga lintasannya harus lurus, lintasan yang dihasilkan lurus, lintasan yang dihasilkan itu melengkung, lintasan yang dihasilkan itu melingkar. Siapa yang kita kontrol? Adalah kecepatan. Ya. Kecepatan kita kontrol. Sebelum kita mengajarkan konsep kinematika, kita kan sudah pasti mengajarkan tentang vektor. Maka terlihat di sini bahwa perpindahan dan kecepatan adalah dua vektor. Masing-masing vektor. Waktu adalah skalar. Maka perpindahan akan ditentukan oleh kecepatan. Ya. Bila kecepatan arahnya tetap, maka apa yang terjadi dengan perpindahan? Kita kontrol kecepatan, arahnya tetap. Ya. Oke. Apakah Bapak Ibu mengajarkan seperti itu ke anak-anak? Bagaimana kita memandang sebuah kejadian. Jadi fisika itu bukan kita ajarkan untuk menjadikan dia orang yang paham tentang ilmu alam, tapi bagaimana kita melatihkan berpikir di situ. Kita arahkan di sini arah anak berpikir. Kita kontrol arah kecepatan. Kalau arahnya kita buat tetap, pasti perpindahannya akan membentuk garis lurus. Tidak mungkin kalau arah percepatannya kita ubah-ubah arahnya, pasti perpindahannya akan membentuk garis lurus. Jadi gerak lurus adalah gerak yang arah kecepatannya tetap. Oke. Kalau kita lihat tadi, soal nomor 1 lumayan juga yang salah ya. Berapa yang mengikuti itu, Bu? Banyak yang nggak keburu katanya, Pak, karena koneksinya lama. Ya. Ini kalau dilihat, ada yang 5-5-nya benar. Ya. Ada yang hanya 3 yang benar, ada yang cuma 2, ada yang 1, dan ada juga yang salah semua. Ya. Jadi, Bapak Ibu, sengaja saya bikin soalnya konsep. Kenapa? Karena kalau soalnya hitungan, waktu kita 5 menit nggak bakalan selesai soal hitungannya. Oke. Jadi, kembali lagi ke kasus ini. Gerak lurus adalah benda akan bergerak lurus jika kecepatan geraknya mempunyai arah yang tetap.
Itulah yang gerak lurus. Maka gerak lurus ini akan kita kaji dalam 2 bagian. Kalau kita sudah tetapkan arahnya, maka yang akan kita, satu lagi dia kan besaran vektor kecepatan. Ya. Kecepatan itu besaran vektor. Kira-kira siapa yang akan kita atur berikutnya? Siapa yang akan kita kontrol lagi dari kecepatan ini? Yang pertama kita kontrol adalah besarnya. Jika besarnya juga kita buat tetap, maka jika arahnya sudah tetap, besarnya tetap, maka akan terjadilah gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu terjadi jika besar dan arah kecepatannya tetap. Kalau besar dan arah kecepatannya tetap, apa yang terjadi? Perpindahannya mempunyai nilai yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya. Jadi yang kita, Bapak Ibu, mengajarkan gerak lurus, rumus nanti dulu. Kita jangan main rumus. Rumus itu gampang. Ya. Konsepnya dulu kita berikan. Oke. Maka di sini kalau kita mainkan tiga timer atau tetes minyak, ya, di mana tiga timer itu ketukannya waktunya sama. Kalau ditariknya pelan, maka ketukannya pasti rapat. Kalau ditariknya cepat, ketukannya pasti jarak-jarak. Maka kita lihat, kalau ketukannya rapat, berarti di situ kecepatannya kecil. Jarak yang atau perpindahannya dalam selang waktu yang sama itu lebih kecil. Kalau kecepatannya kecil, besar kecepatannya kecil. Kalau besar kecepatannya kita naikkan, maka perpindahannya akan lebih besar dalam selang waktu yang sama. Kalau kita tingkatkan lagi kecepatannya, maka perpindahannya akan lebih besar lagi. Ya. Maka tepat di sini kita menetapkan tadi bahwa perpindahan itu adalah besaran ya, atau variabel yang terikat, diikat dia, ditentukan dia. Siapa yang menentukan? Waktu. Dan dikontrol dia. Siapa yang mengontrol? Kecepatan. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di chat tentang ini, nanti kita akan bahas ya. Nanti akan dicatat oleh Pak Asep. Oke. Maka dari percobaan timer ini bisa kita buatkan grafik ya. Kita potong-potong ini timernya. Kita ukur perpindahannya dalam 5 detik atau setiap 4 detik. 4 detik, 8 detik, ya. 12 detik, 16 detik, 20 detik, maka kita akan dapatkan hubungan, maka akan terlihat di sini bahwa untuk gerak lurus beraturan perpindahannya dengan waktu akan berhubungan secara linier. Ya. Kemudian kalau kita potong dalam interval waktu yang sama, misalnya kita potong tiap 9 detik atau 10 detik atau 5 detik, terserah. 5 titik potong, 5 titik potong. Kalau kita karena jarak tempuhnya sama dalam selang waktu yang sama, maka akan didapatkan di situ
grafik kecepatan. Ya. Bahwa kecepatannya besarnya tetap. Oke. Nah, dari sini baru kita turunkan rumus. Apa arti grafik kecepatan? Maka grafik kecepatan kita akan memberikan di sini. Ya. Luas di bawah grafik ini menyatakan apa? Tingginya V, lebarnya T. V kali T adalah perpindahan. Maka S sama dengan VT itu menyatakan perpindahan. Kalau di grafik bagaimana? Tinggal hitung luas grafiknya berapa. Ya. Oke. Tuh, gerak lurus beraturan kita cuma esensialnya itu saja. Tinggal dikembangkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kasih macam-macam gitu ya kasusnya. Oke. Jadi kalau sebelum kita masuk ke gerak lurus beraturan, kita lihat lagi bahwa ini grafik ya perpindahan terhadap waktu, ini grafik kecepatan waktu, maka inilah dia ya. Inilah dia bahwa luas daerah di bawah grafik kecepatan itu menyatakan perpindahan. Berapa? Karena dia gerak lurus, nilai perpindahan itu sama saja dengan jarak tempuh. Ya. Oke. Jadi, sebelum kita masuk gerak lurus berubah peraturan, yang esensial di gerak lurus beraturan tadi adalah kita memperkenalkan ada 3 variabel. Kenapa setelah gerak lurus berubah peraturan muncul gerak lurus beraturan muncul gerak lurus berubah peraturan? Karena kita mau menambahkan satu variabel di sini. Ya. Setelah kita bicara tentang variabel waktu, kecepatan dan perpindahan, kita mengenalkan satu variabel lagi di sini, yaitu percepatan. Ya. Maka syarat gerak lurus berubah peraturan apa? Yang pertama, arah, karena dia gerak lurus, karena kuncinya gerak lurus, maka arah kecepatan tetap. Kita melakukan perubahan besar kecepatan. Ya. Di gerak lurus berubah peraturan, arah kecepatan tetap. Di sini kita mengatur perubahan kecepatan. Besarnya kita ubah. Maka kalau ada perubahan kecepatan, kita mendefinisikan konsep baru, yaitu percepatan. Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Dalam gerak lurus berubah beraturan, apa yang diatur di sini? Kan berubah adalah kecepatannya. Tapi beraturan, siapa yang diatur? Yang diatur adalah perubahan besar kecepatannya mempunyai nilai yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya. Perubahan besar kecepatan mempunyai nilai yang sama dalam selang waktu yang sama. Oke. Sehingga kita di sini variabel bebasnya tetap siapa? Waktu. Terikatnya tetap perpindahan. Yang kita kontrol 2 di sini. Kecepatannya kita kontrol dan percepatannya kita kontrol. Ya. Arah kecepatan kita kontrol. Yang kedua, perubahan kecepatan kita kontrol, yaitu adanya percepatan. Percepatan dibuat di sini besarnya tetap. Ya.
Jadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat fisika itu dari kurikulum 75, kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum 2000, 2006, 2003, 2006 ya. 2003, 2006 itu kemudian kurikulum 2013 itu tidak ada loh yang berani mengotak-ngatik susunan tetap gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan seterusnya. Kenapa? Karena di fisika itu yang kita ajarkan bukan rumus, tapi mengamati suatu peristiwa bila kita mengubah sebuah variabel. Ya. Tadi variabelnya 3, waktu, perpindahan, dan kecepatan, waktu gerak lurus beraturan. Sekarang kita tambah satu variabel, yaitu kepercepatan. Di sini, ya, di gerak lurus berubah beraturan, karena arah kecepatan dibuat tetap, maka percepatannya hanya ada 2 kemungkinan. Searah dengan kecepatan dan berlawan arah dengan kecepatan. Kalau dia searah, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berlawan arah, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ya. Oke. Maka kalau tadi gerak lurus berubah beraturan, maka di situ grafiknya tidak lagi linier. Ya. Grafiknya menjadi, maka kita akan melihat, ya, ada kecepatan rata-rata di situ kalau dia grafiknya tidak linier lagi. Kalau kita ambil kecepatan perpindahan dalam suatu selang waktu, maka besarnya perpindahan dalam selang waktu tertentu, maka kita dapatkan untuk percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Namun kalau kita garisnya itu kita buat makin lama makin titiknya makin dirapatkan, ya. Oke. Kita ubah satu titik, kita buat tetap, ya. Satu titik kita buat tetap. Kita ubah, dan pada satu tempat kita akan menemukan garis singgung pada suatu titik. Maka disitulah kita mengatakan itu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah garis singgung dari kurva perpindahan. Ya. Maka kemiringan garis singgung itulah dia menyatakan kecepatan sesaat. Ya. Kecepatan sesaat. Ya. Jadi ini yang kita perlu tekankan ke anak-anak kita. Pada kecepatan rata-rata, kalau kita ambil dua posisi dengan selang waktu tertentu, ya, Bapak Ibu, kalau kita kasih ilustrasi ke anak-anak kita, ya, dia naik motor dari rumah, pasti motornya berhenti, kan? Dari berhenti, dia gas, makin lama makin kencang. Speedometernya itu kan menyatakan kelajuan di saat tertentu. Kalau speedometernya bergerak naik turun, berarti kecepatan di waktu itu akan ditunjuk oleh jarum pada speedometernya. Maka nilai yang ditunjuk speedometer itulah yang menyatakan besarnya kecepatan sesaat. Kenapa kita harus mengatakan besarnya? Karena kecepatan itu adalah vektor, ada arah.
Di speedo namanya speed, kelajuan. Alat ukur kelajuan. Ya. Oke, itu kira-kira. Yang perlu kita luruskan di bagian ini adalah bagaimana kita mendefinisikan tentang kecepatan sesaat. Ya. Maka kalau kita ambil GLBB, ya, kalau kita potong-potong tiket timer GLBB tadi dalam selang waktu tertentu, maka kita akan mendapatkan bahwa perubahan kecepatannya dalam selang waktu tertentu adalah linear. Kecepatannya berubahnya secara linear dalam terhadap waktu. Ya. Oke. Maka kalau kita hitung lagi di sini kemiringan kalau dia linear, kemiringannya di seputar titik kemana nih? Adalah sama. Maka kemiringan itu nanti menjadi percepatannya. Yang kiri ini adalah GLBB dipercepat, yang kanan GLBB diperlambat. Nah, ini yang sering kita temukan salah miskonsepsi adalah di GLBB diperlambat. Ya. GLBB diperlambat itu berarti grafiknya itu kemiringannya negatif. Ya. Grafiknya kemiringannya negatif. Pada waktu tertentu dia akan mendapatkan kecepatan ya 0. Karena diperlambat berarti dia berhenti. Ya. Oke. Ini diperlambat, yang di kanan, yang di kiri dipercepat. Oke. Maka di sini percepatan adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan salah waktunya. Kalau dia dipercepat, maka kecepatan akhirnya pasti lebih besar dari kecepatan awal. Maka percepatannya positif. Kalau diperlambat, pasti kecepatan pada saat T-nya lebih kecil dari kecepatan pada saat awal. Maka nilai percepatannya negatif. Berarti kemiringan garis kurva V terhadap T itu menggambarkan percepatan. Kalau kemiringannya positif, berarti dia percepatannya positif. GLBB-nya dipercepat. Kalau kemiringannya negatif, berarti percepatannya negatif. Jadi perlambat. Kalau apa arti percepatan positif, percepatan negatif? Kalau dia percepatan positif, artinya percepatan dan kecepatannya searah. Kalau dia negatif, artinya percepatannya berlawan arah dengan kecepatannya. Ya. Ditahan geraknya. Nah, kalau ditahan geraknya berarti makin lama dia makin pelan. Oke. Berikut. Nah, ini yang ini ya. Bapak Ibu, selama ini di buku-buku juga kita tidak melihat bagaimana menurunkan persamaan GLBB ini. Sering dikasih, ini yang membuat anak-anak kita banyak yang pusing. Kenapa persamaannya harus begini? Rumus pertama GLBB, S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Rumus kedua, S sama dengan 1/2A kali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Kenapa begitu Pak Guru? Kenapa begitu Bu Guru? Ya begitu dalam buku.
Ya kan? Tadi kita sudah definisikan. Apa arti daerah di bawah kurva kecepatan? Artinya adalah perpindahan. Oke. Kalau begitu, kita lihat di sini. Bahwa kalau dia punya kecepatan awal dan ini kecepatan akhir dalam selang waktu delta t, ya, maka di sini kita bisa gambarkan menjadi dua buah bangun. Bangun segi 4 dan bangun segi 3. Oke. Kita ambil. Kita definisikan tadi bahwa percepatan adalah delta V per delta T atau Vt kurang V0 per T. Di grafik sebelumnya udah ada ya, di sini ya. Kita ada definisikan. Atau delta V adalah A kali T. Kita lihat di sini. Kita definisikan tadi bahwa jarak tempuh adalah luas di bawah ini. Berarti jarak tempuh itu sama dengan luas segi 4 ini tambah luas segi 3. Ya. Luas segi 4 mana? V0 T. V0 kali delta T. Ya. Atau V0 kali T. Atau V0 kali delta T boleh. Kemudian tinggi luas segi 4. Luas segi 3 ini mana? Setengah tinggi delta V kali alasnya T. Oke. Karena delta V itu adalah A kali T tadi di atas dari sini, ya. Oke. Dari sini, maka ini kita ganti ke sini. Ya. Berarti ini jadi A kali T. A kali T kali T. Maka dapatlah sini rumusnya bahwa S perpindahan adalah V0 T tambah setengah AT kuadrat. Ya. Oke. Kedua, nah, kalau kita ganti, yang kita ganti T-nya. T-nya. Kalau T berarti sini, T itu adalah T menjadi VT, nih ya, VT min V0 per A kan? Nah, ganti nih, VT min V0 per A. VT min V0 per A. Delta V juga ganti VT min V0. Maka, kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan ini. Rumus 1, rumus 2. Nah, kalau anak-anak yang kreatif, kalau Bapak Ibu mengajar begini, maka muncul dia. Ya. Dia menggunakan luas trapesium. Bagaimana luas trapesium? Sisi ini tambah sisi ini dibagi 2 kali lebar ini, ya. VT tambah V0 per 2 kali T. Ini juga menyatakan persamaan YLBB. VT tambah V0 per 2 siapa? V rata-rata. Jadi ada 3 di situ. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajarkan dengan grafik ini menjadi sederhana kan? Anak-anak tidak perlu menghafal di sini. Persamaannya nggak perlu dihafal. Dia udah tahu. Luas segitiga itu dari SD udah diajarkan. Luas segi 4 itu dari SD udah diajarkan. Kadang-kadang ada juga yang kita temukan menggunakan diferensial integral. Oke. Oke. Kita lanjutkan.
Kalau ada yang mau tanyakan silakan di chat, nanti kita bahas. Oke. Dari beberapa, setiap kita mendapatkan sebuah konsep, maka konsep itu kita berikan contoh soal. Contoh soalnya Bapak Ibu harus beragam. Jangan diketahui VT, diketahui V0, diketahui T, ditanya S, gitu kan. Nah, di soal UN dulu, kalau sekarang UN kan 2 tahun ini udah nggak ada. Ya. Di soal UN itu kita sering mengubah-ubah, ya. Seperti ini. Benda bergerak dengan percepatan 8 meter per detik kuadrat. Jika kecepatan awalnya 6 meter per detik, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Berapa kecepatannya? Maka kita lihat di sini. Diketahui di sini adalah percepatannya 8 meter per detik kuadrat, kecepatan awalnya 6 meter per detik, kemudian dia bergerak dari X0, 0, dan ditanya berapa kecepatannya di posisi 4 meter. Di sini yang ada, ya, V0 ada, S ada, A ada, jadi ditanya kecepatan akhir. Ya, kita gunakan persamaan ini. Rumus kedua. Ya. Kalau rumus pertama, V0, yang ditanya VT. Yang di sini nggak ada VT kan di rumus pertama. Yang ada VT di rumus kedua. Atau ini juga boleh kita pakai. Nanti kita coba buktikan ya, bahwa perhitungan dengan menggunakan persamaan ini sama. Oke. Maka di sini kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. 2S. 2 delta X. V0 kuadrat berarti 6 meter kuadrat. 6 meter per second dikuadratkan. 2 kali 8 meter per second kuadrat kali 4 meter kurang 0. Dapatlah sini VT-nya jadi 10. Tadi kita dapat menggunakan, kalau kita rumuskan rumusnya S sama dengan VT tambah V0 per 2 kali T, T-nya nggak ada di sini. Ya. T-nya nggak ada, jadi kita nggak bisa pakai. Kita cari T-nya dulu. Berapa T-nya? Ya. Ini ternyata nggak bisa kita pakai, karena T-nya nggak ada. Jadi T-nya dulu. T-nya dari mana? Ya. Pakai persamaan 1. Kalau ditanya T, kita pakai persamaan 1. Ya. Jadi, maka T-nya itu menjadi persamaan kuadratik. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah. Coba. Dari A ke B, geraknya di GLB atau GLBB? GLBB, Pak. GLBB. Jarak tempuhnya berapa dari A ke B? A ke B. 2 segitiga. 2 segitiga ya. 3 kali 2 bagi 2. 3. B ke C, GLB. Berarti jarak tempuhnya 8. mana? 8. 2 kali 7 kurang 3. 8. Ini tadi 3. Ini 8. Ya.
Coba kalau kita harus menghitung dulu percepatan di sini berapa waktu yang kita butuhkan. Oke. Yang ketiga, nah ini bagaimana? Ini tinggal kita bagi dua. Kita pakai trapesium juga boleh. Tambah Ya. 3 ya. 7 tambah 5 tambah 2. 7 dibagi 2 kali 2. 7. Ya. Atau kita pakai ini. Ini berapa? 4. Di bawahnya 4, di atasnya 2 kali 3 per 2. 3. Sama-sama 7 kan? Coba, kalau Bapak Ibu harus menghitung percepatan di sini untuk bisa hitung, kan menjadi lama perhitungan. Maka dengan kita mengenalkan artifisis dari grafik, ya, itu akan membuat pola pikir anak akan berbeda daripada kita memberikan rumus kepada dia. Maka rumus itu biar mereka yang menemukan. Jangan kita kasih. Bagaimana kita membuat dia belajar? Ini yang dituntut sebenarnya di kurikulum sekarang. Bagaimana pemodelan matematis itu ya mereka yang menemukan. Ya. Oke. Sekarang aplikasi dari GLBB dipercepat, GLBB diperambat, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak jatuh bebas. Kalau gerak vertikal ke atas, apa syaratnya? Nih, ada V0, ada G. V0 dan G itu saling berlawan arah. Maka V0 diharapkan jauh lebih besar dari G. Agar naiknya itu lebih tinggi. Kalau V0-nya kecil dari G, naiknya dikit aja. Kalau V0-nya 10 meter per detik, G-nya 10 meter per detik kuadrat. Maka dalam 1 detik dia sudah mencapai titik tertinggi. Maka kalau kita ambil V0-nya 100, ya, dan G-nya 10, ini meter per sekon kuadrat, ini meter per sekon, ya. Artinya apa di sini? Apa artinya percepatan? Apa arti percepatan? 10 meter per detik kuadrat, 100 meter per detik. Artinya percepatan itu setiap detik akan mengurangi kecepatannya sebesar 10. Ya. Jadi detik pertama kecepatannya menjadi berapa? 90. Detik kedua 80. Detik ketiga 70. Detik keempat, detik kelima, di detik ke-10, maka 100 dikurang 10 kali 10, 0. Maka di titik ke-10 dia mencapai titik tinggian maksimumnya. Ya. Maka di titik ke-11 dia mulai turun lagi. Maka di titik ke-11 GT-nya lebih besar dari V0, ya. Dari V0. Atau V0T-nya setengah GT kuadratnya lebih besar daripada V0T. Maka dia akan bergerak turun. Oke. Jadi waktu dia naik tetap persamaannya adalah H V0T kurang setengah GT kuadrat. Turun juga tetap H V0T kurang setengah GT kuadrat. Ada beberapa, ya,
tempat saya temukan. Waktu turun, rumusnya diganti jadi plus. Ya, amburadul jawabannya. Ya, di sini apa? Naik. Ini V0 T kurang setengah GT kuadrat, makin lama ini nilainya akan makin kecil dibandingkan ini. Atau V adalah V0 min GT. Ya. Maka V-nya itu di setiap detik berkurang sebesar percepatan gravitasi. V0 kan tidak berubah. Artinya kita di sini ya, di gerak vertikal ke atas. Kenapa gerak vertikal ke atas menjadi contoh dari gerak GLBB diperlambat, Bapak Ibu? Kenapa kita mencontohnya gerak vertikal ke atas? Karena kalau kita contohkannya di gerak horizontal, itu kita sudah harus melibatkan gaya gesek. Gaya gesek itu nanti setelah kita bicara dinamika. Kita belum bicara gaya gesek di sini. Maka di sini kita mengabaikan juga ini gesekan benda dengan udara. Ya. Oke. Hingga vertikal ke atas. Wah, terasa udah jam 2 aja. Oke. Pak Sep, nanti kita sampai jam berapa, Pak Sep? 12.30 ya? Halo? Halo? Ya. Bapak sampai jam Jam 14.10, Pak. Hah? 14.10, kemudian dilanjutkan tanya jawab 30 menit, Pak. Oke, berarti saya harus percepat nih ya. Tinggal 10 menit. Ya, 10 menit lagi, Pak. Oke. Oke, di sini bahwa apa yang harus kita bahas di gerak vertikal ke atas? Bagaimana kita membahas ketinggian pada saat T. Maka rumusnya adalah GLBB diperlambat. Tinggal diganti. Perpindahnya di H dan percepatannya jadi G. Kecepatan pada saat tertentu ya. Karena dia perlambat ini G ya. Min G di sini ya. Maka analisisnya apa? Titik tertinggi. Maka PT pada titik tertinggi, kecepatannya pada titik tertinggi itu 0. Karena kalau di titik tertinggi, namanya titik tertinggi berarti dia tidak bisa naik lagi. Berarti diam dia. Kecepatannya 0 di situ. Nah, kalau 0, apa yang terjadi? Berarti V0 sama dengan GT. Maka T pada waktu untuk ketinggian di tinggi maksimum mana? V0 per G. Maka tepat kan tadi? V0-nya 100, G-nya 10, maka dia akan mencapai titik tinggi pada detik ke-10. Di saat detik ke-10 apa yang terjadi? Nah, ini kita ajak lagi anak berpikir di sini. Apa yang terjadi? V0 kali T dapatlah ketinggian maksimumnya di sini. Yang terjadi di titik tertinggi adalah V0 sama dengan GT. Karena VT-nya sama dengan 0. V0 sama dengan GT. Dapatlah TH maksimumnya. V0 per G. Berapa tinggi maksimumnya? Kita tinggal masukkan ke sini. Rumusnya yang kita pakai adalah H per 2A, A ganti G, VT kuadrat kurang V0 kuadrat. VT kuadratnya 0. Ya. Oke. Ini kenapa? Ini kan arahnya kemana G? Ke bawah. Maka nilai G-nya di sini. Kalau kita masukkan nilai G-nya negatif, maka nilai min ini hilang. Jadi V0 kuadrat per 2G. Ya. Jadi ketinggian maksimumnya mana? V0 kuadrat per 2G.
Nggak perlu lagi nilai T ini kita masukkan ke sini. Capek kita. Langsung masuk aja sini. Kalau kita masukkan nilai T-nya ke sini, ya benar. V0 kali V0 per G dikurang setengah G kali V0 kuadrat per G kuadrat. Jadi V0 kuadrat per G dikurang setengah V0 kuadrat per G. Jadi V0 kuadrat per 2G. Gerak jatuh bebas. V0-nya 0. Nggak ada V0 di situ. G yang ada. Kan kita mengembangkan G tadi warnanya agak ungu kan. Warnanya V0 oranye. Nah, V0-nya nggak ada. Maka benda itu gerak jatuh bebas. Ya namanya jatuhnya bebas. Tanpa kecepatan awal. Kalau dengan kecepatan awal namanya vertikal ke bawah. Kecepatan awalnya 0. Maka PT-nya adalah GT. Atau akar 2GH di sini. Ya. Dari sini, ini akar 2GH-nya muncul dari sini ya. Ya. T-nya adalah 2H per G. Oke, ini. Bapak Ibu. Coba kita analisis grafik ini. Ya. Bapak Ibu tadi ketipu di soal ini. Oke. Coba. Dari 2 detik pertama, berapa jarak tempuhnya? 3. 3 kali 2 bagi 2, 3. 2 detik berikutnya. 2 kali 3, 6. 3 detik berikutnya. 3 kali 3 bagi 2. Setengah. 2 detik berikutnya. 2 kali 2 bagi 2. 2, Pak. 1 detik berikutnya. 1 kali 2. Tuh. Apa yang terjadi di C? Pak. Apa yang terjadi di C? Diam. Di C dia diam. Oke. Selain dari diam, di sini kecepatannya bagaimana? Posisinya bagaimana? Dia C-nya adalah titik balik. Balik. Ya, dia balik di sini. Kalau ditanyakan per jarak tempuh, kita tinggal jumlahkan 3 tambah 6 tambah 4,5 tambah 2 tambah 2. Ya. 9, 13,5, 17,5 jarak tempuh. Tapi kalau perpindahan 3 tambah 6 tambah 4,5 dikurang 2 dikurang 2. 9,5. Jadi 9,5 perpindahannya. Ya. Perpindahannya 9,5. Kalau jarak tempuhnya 13,5. Ya. Jarak tempuh dia balik ya dihitung lagi. Panjang lintasan kan? Oke. Nah. Kalau mau soalnya hot, nih. 2 kereta bergerak saling mendekat pada satu rel yang sama. Kedua masinis mendapat informasi pada saat kedua kereta berjarak 1 km. Kereta A yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, sedangkan kereta B sedang bergerak dengan kelajuan atau kecepatan 54 km per jam. Jika kedua kereta dapat direm dengan perlambatan 1 meter per detik, ya, masing-masing, maka bagaimana keadaan masing-masing? Kita lihat, V0A berapa? 72 km per jam, 20 meter per detik. V0B 54 km per jam, 15 meter per detik. Percepatannya sama. Perlambatannya sama. Sama-sama min 1 meter per second. Maka TA berapa?
waktu yang diperlukan A untuk berhenti berapa? Ya, kecepatan awal dibagi dengan percepatannya. A akan berhenti dalam 10 detik. Ya. Kemudian, berapa jarak yang ditempuh A? Pakai ini lagi boleh, tapi kita arahkan menggunakan persamaan yang tidak menggunakan jawaban sebelumnya. Ya. Kita pakai V0 kuadrat dibagi 2A. 20 kuadrat dibagi 2 kali 1. 200 meter. Si A akan berhenti 10 detik kemudian pada jarak 200 meter setelah dia dapat informasi. Si B, V0B berapa? 15. Perlampatannya berapa? 1 meter per second kuadrat. Berarti dia akan berhenti berapa? Kapan? 15 detik kemudian. Di mana dia berhenti? V0B kuadrat dikurang 2AB. 15 kuadrat dibagi V0B kuadrat dibagi 2A. Ya. 15 kuadrat dibagi 2. 2 kali 1. 112,5 meter. Ya. Maka dia akan berhenti. Kalau jaraknya tadi 1 kilo, total ini berapa nih? Baru 300 meter. Dia tidak akan tabrakan. Ini soal mudah tapi hot. Ya. Jadi hot itu bukan soal yang susah ya. Oke, moga-moga kita bisa selesaikan. Terakhir adalah kita bahas tentang gerak parabola. Gerak parabola ini apa? Apa gerak parabola? Ya, saya lewatin dulu. Maka dalam gerak parabola, tadi dalam gerak lurus berubah beraturan, kita mengenal kecepatan dan percepatan yang segaris. Dia searah bila dia dipercepat, berlawan arah bila dia diperlambat. Maka di gerak parabola, kita menambahkan satu variabel lagi dari gerak vertikal ke atas tadi atau dari gerak GLBB. Apa yang kita tambahkan? Sudut di sini. Sudut yang dibentuk antara kecepatan dan percepatan. Menambahkan sudut di situ. Ya. Bila dia ada sudut ini, maka ada komponen vertikal, ada komponen horizontal dari kecepatan tadi. Ya. Maka kalau kita lihat di gerak sebelumnya, nih. Jadi waktu gerak parabola naik itu sama saja dengan gerak vertikal ke atas. Gerak parabola turun sama saja dengan gerak jatuh bebas. Maka yang berubah siapa di sini? Ini lihat di sini grafiknya. Ini V0Y-nya. Di sini ada G, ya. Ini ada G. Di sini ada G. Di sini ada G. Di sini ada G. Ya. Pengaruh G ini pada V0Y ini memperkecil V0Y sama dengan gerak vertikal ke atas tadi. Di sini dia menimbulkan V0Y. Ini sampai V0Y-nya di sini 0, G menimbulkan V0Y di sini. V0Y-nya makin besar di sini. Ya. Vx-nya karena tidak ada percepatan di X, maka Vx-nya konstan. Jadi gerak parabola itu terjadi karena apa? Percepatan dan kecepatannya membentuk sudut, tetapi tidak saling tegak lurus. Kalau tegak lurus, nanti dulu kasusnya. Kalau tegak lurus nanti kita akan melihat bahwa percepatan itu tidak mengubah besar lagi, mengubah arah. Kita konstan dulu mengajarkan. Di GLB tadi kecepatannya konstan, di GLBB dipercepat, kecepatannya bertambah karena adanya percepatan yang segaris. Di GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang karena percepatannya berlawan arah. Di sini
Di gerak parabola itu terjadi perubahan besar kecepatan. Ya. Dan juga perubahan arah kecepatan. Arahnya akan berubah pada saat tertentu. Ya. Arahnya akan berubah. Maka kajian gerak parabola tetap kita menganalisis ya sumbu arah vertikal. Maka kecepatannya adalah V0 Y sin adalah V0 sin delta. Kecepatan arah horizontal V0 X adalah V0 cos delta. Maka kalau kita lihat di sini V0 Y ini kan tak lain adalah gerak vertikal ke atas. Tinggal kita ganti saja di sini. Kita akan arahkan ke kanan. Mengganti V0 Y dengan V0 sin delta. Nah, tapi jangan, karena ini V0 T, kalau kita taruh T-nya di belakang, sering anak mengalihkan T ini dengan delta. Ya. Maka T-nya kita ketepatkan saja supaya tidak salah. Yang V0 T sin delta. Ya. VY, V0 Y kurang GT digerak vertikal ke atas. Maka sini jadi V0 sin delta kurang GT. Ya. Jadi konsep gerak parabola itu adalah kita menambahkan konsep sudut. Konsep sudut antara kecepatan dengan percepatan. Nambah satu variabel lagi, itu sudut. Ya. Maka analisa titik tertinggi sama dengan gerak para vertikal ke atas tadi. VT pada H maksimumnya 0. Maka VYT-nya ini yang 0. V0 Y min GT di gerak vertikal ke atas tadi. V0 Y kita ganti V0 sin delta kurang GT sama dengan 0. Maka dapatlah waktu mencapai titik maksimum. Analisislah gerak parabola ini di sumbu Y-nya dengan gerak vertikal ke atas. Ya. Di sumbu X-nya dengan gerak GLB. Ya. Maka ketinggian maksimum bisa kita hitung. Dari sini, tadi kita dapatkan H maksimum tadi V0 VY kuadrat per 2G. V0 kuadrat per 2G. Maka V0 Y mana? V0 sin delta tadi kan? Berarti V0 kuadrat sin kuadrat delta per 2G. H maksimumnya. T maksimumnya V0 sin delta per G. Ya. Jadi kita jangan, Bapak Ibu, jangan mengasih rumus baru lagi. Ajak dia menganalisis anak-anak kita ini dengan apa yang dia punya. Ya. Maka arah horizontal juga demikian. Arah horizontal terjauh mana? Apa syaratnya horizontal terjauh? Kita ajarkan. Hanya 0. Horizontal terjauh. Kita berarti titik di mana yang tingginya sama dengan titik pelemparan, paling jauhnya berapa? Kalau mau ini, ajak menafsirkan dengan bola di lapangan bola. Kan berapa jauh bola terjauh bisa ditendang? Hanya 0. Masukkan ke persamaan yang kita kenal tadi. H adalah itu gerak vertikal kata V0 YT kurang setengah GT kuadrat. V0 Y ganti. Jadi V0 T sin delta hanya 0. Dapatlah TH maksimumnya 2 V0 sin delta kali per G. Kalau TH maksimum tadi V0 sin delta per G. Maka jarak terjauh maksimum adalah 2 kali jarak 2 kali waktu terjauh maksimum adalah 2 kali waktu tinggi maksimum. X maksimumnya berapa? Tinggal masukkan ke GLB. X V kali T. V0 X-nya mana? V0 cos delta. T maksimumnya berapa? 2 V0 sin delta per G. Ya. V0 kali V0 kuadrat per G. 2
sin theta cos theta, sin 2 theta. Ya. Jadi gerak parabola ini hanya membawa anak ya berpikir apa yang terjadi bila kecepatan dan percepatan membentuk sudut. Ya. Oke, itu kira-kira hari ini. Ternyata cepat 14:22 lewat 12 menit nanti. Ya. Terima kasih, alhamdulillah materinya menarik sekali. Ada beberapa hal yang baru mungkin bagi saya, Pak, ilmu bawa dari Bapak tentang variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol pada kinematika. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 30 ke depan. Yang mau bertanya, maka silakan nanti diatur sama host, Pak Asep. Tapi di chat sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Fauzi, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya. Ya, Pertama dari Pak Sunarko, dari SMA Negeri 1 Maospati. Ya. Kita dihadiri juga oleh teman-teman dari SMA, Pak. Boleh. Pertanyaan beliau adalah, langsung aja mungkin Pak dijawab ya, Pak. Ya. Gimana Pak Asep? Halo, Tadi Pak Asep. ada yang lebih awal, Pak Agung dan Bu. Tadi ada yang lebih awal, silakan. Pak Agung dan Bu Warniti, Pak. Sebelum. Oh iya. Di bawah berarti ya, sebentar. Di atas, bukan di bawah. Jadi iya. Pak ada yang saya sudah share ke WA sebetulnya dari Pak Agung, katanya dari slide GLBB untuk gerak dengan A sampai berhenti dan balik arah berarti bukan GLBB. Yau, terima kasih. Gimana sih? Yang mana? Pertanyaannya dari slide GLBB untuk dengan A sampai berhenti dan balik arah berarti bukan GLBB. Yau. Kalau dia sebentar. Ini mungkin diluruskan dulu. Jadi kalau dia berhenti, dia bergerak sampai berhenti dan berbalik arah, itu pasti GLBB. Pertama dia vertikal ke atas itu kan makin lama makin pelan. Ya. Di titik tertinggi dia berhenti. Turun lagi, makin lama makin cepat. Itu dia GLBB. Ya. Pak Agung. Kemudian yang kedua Pak, Bu Warniti dari Man3 Indramayu untuk konsep benda bergerak, bagaimana menjelaskan kepada siswa yang tepat ketika kita memberikan ilustrasi ketika orang berpindah dan ketika orang yang menggerakkan badannya saja. Nah, sering siswa beranggapan dengan menggerakkan badan saja dikatakan orang itu bergerak. Sementara konsep yang dimaksud mungkin gerak lurus ya Pak. Terima kasih. Oke, kan di depan kita sudah melihat tadi ada gerak itu macam-macam. Lihat titik acuannya. Kalau dia berpindah secara linier dari titik acuan, berarti dia mengalami gerak translasi. Kalau dia membentuk lintasan lurus, berarti dia gerak lurus. Kalau dia membentuk lintasan yang mengelilingi satu titik acuan, berarti gerak melingkar. Kalau dia berputar, itu gerak juga kan? Nanti kita bahas di torsi. Gerak. Rotasi. Ya. Jadi gerak itu lihat titik acuannya. Ya. Jadi kalau di awal kita menafsirkan, jadi Bapak Ibu, kita duduk juga bergerak. Terhadap dari mana kita bergerak dia duduk ini? Ya kita melihat titik acuannya adalah rotasi dari sumber bumi. Iya. Ya. 1 detik kita udah berpindah lebih dari 400 meter. Kita lebih cepat dari mobil F1 1 detiknya.
Ya kan keliling bumi 40.000 kilometer dibagi 84.600 detik. Itu kan lebih kurang lebih dari 400 meter ya per detiknya. Ya itu Bu Warneti. Jadi anak memutar badan juga gerak. Geraknya nanti gerak rotasi. Maka kita batasi. Kita identifikasi dulu gerak itu apa menurut anak. Habis itu kita kelompokkan. Suruh anak menafsirkan gerak itu dari acuannya siapa. Ya. Itu kira-kira. Lanjut Pak Asep atau Pak Gun-Gun. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Kalau di kolom chat hanya 2 pertanyaan. Kemudian untuk daftar hadir, Pak Asep tolong ditampilkan di kolom chat. Teman-teman mungkin mau mengisi daftar hadir. Sudah Pak Gun, tapi dibuka mulai jam 14.30 oleh adminnya. Nanti 14.30 baru kita daftar hadir. Ya. Sampai 15.30. Oke, Bapak Ibu mungkin mangga ada yang bertanya lagi. Bapak Ibu, ini ada Pak Wahyu ya. Silakan Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu mangga. Sudah Ya, saya terima nyalakan. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan bertanya, memang untuk posisi sekarang saya bukan lagi guru gitu ya. Ya. Tapi saya sebagai pengawas di suatu madrasah, di beberapa madrasah di Kabupaten Garut Bapak Ibu. Ya. Tapi dulu saya sewaktu ngajar di sebuah sekolah negeri di Mancis Sewu tepatnya, 8 tahun saya mengajar fisika. Karena waktu itu tidak ada guru fisika, meskipun basic saya adalah seorang punya kimia gitu ya Pak. Ya. Menarik apa yang dipaparkan oleh narasumber. Saya hanya akan bertanya, posisi kita itu posisi yang pernah mempelajari fisika gitu ya. Ya. Jadi apa yang digambarkan itu sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali. Hanya yang diharapkan saya itu pada pendalaman materi yang saat ini untuk semua mapel, itu adalah bagaimana memposisikan kita pada posisi anak gitu ya. Di situ ada tadi trigonometrinya. Itu suatu hal yang memang tidak mudah bagi anak. Jadi yang terjadi di mata anak adalah fisika itu tak lebih dari hanyalah matematik gitu ya. Nah itu. Ya. Gitu ya. Kemudian juga kimia yang kemarin saya ikut juga, karena saya ikutnya 3 Bu, matematik ikut, fisika ikut, kemudian kemarin juga kimia sambil di perjalanan saya mengikuti. Ya. Yang diharapkan sebetulnya lebih dari itu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana memposisikan kita pada posisi anak gitu ya, supaya pendalaman materi ini lebih mengena gitu. Jadi hal-hal apa gitu yang bisa membuat anak itu menjadi menarik gitu Pak Bu ya. Mohon maaf ini hanya mungkin saran dari saya gitu. Ya. Mungkin lebih baik arahnya itu ke sana lah gitu ya. Ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini, pembelajaran bukan ceramah seperti itu. Kita hanya ngasih materi-materi lewat online. Nah itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Memang arah kita dari tadi kan seperti itu Pak Wahyu. Jadi kita memperkenalkan gerak ke anak di awal. Habis itu kita kenalkan besaran-besaran gerak. Ya kan? Habis itu kita, kalau besaran gerak ini kita ubah, hasilnya seperti apa? Ya. Yang pertama, kita kan tadi bahas tentang gerak lurus. Gerak lurus kita melihat kenapa gerak itu lurus. Yang menentukan gerak itu lurus siapa? Kan jadi kita jangan mengedepankan matematik di fisika. Bersama matematik itu ngikutin saja konsepnya dulu yang kita ajarkan, seperti yang kita bahas tadi. Mungkin Pak Wahyu bisa dilihat lagi nanti rekamannya, karena ini ada di YouTube juga. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Baik, kalau yang raise hand sudah nggak ada, mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan. Ini Pak ada di live streaming.
pertanyaan Ya. dari Bu Reva. Ibu apa Bapak ya? Oh, dari Bu Yuli. Pertanyaan satu dari siswa. Dari manakah kita mengetahui percepatan, Pak? Oke. Percepatan dari mana diketahui? Iya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya. Jadi kita lihat percepatan itu kalau kecepatannya berubah, itu tadi lihat kan ada grafik kecepatan. Maka kemiringan grafik kecepatan itulah percepatan. Ya. 19.000. 3 lbb ini. Ya. Ini kan ada kecepatan. Kita buat grafik kecepatan. Ini kan jumlah di percobaan Tactile Timer, kita potong. Misalnya 10 titik. Kita 10 titik kita potong, 10 titik kita potong. Maka kalau pas kita hubungkan, ini jangan dipasang dari pinggir ya. Hubungkan agak ke tengah sedikit, di mana T sama dengan 0, harusnya V-nya sama dengan 0. Maka kemiringan grafik ini inilah yang menyatakan percepatan. Jadi percepatan itu kita lihat dari perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Itu kira-kira. Baik, mudah-mudahan ini ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak di ruang Pak Asep, Pak Gugun, sok mangga di live streaming. Oh yuk, di privat. Pak, untuk mengenal gerakan aturan sinus baru diajarkan di SMA gimana Bu Pak? Oke, maka kalau belum diajarkan di kelas 10, ya kita tinggal memberikan rumus segitiga sama segitiga siku-siku. Ya, kita berikan segitiga siku-siku bahwa ada sudut, ya. Kita berikan ini kita. Benci ikutan di tilawah enggak? Kita berikan di sini segitiga siku-siku. Kemudian kita kasih sudutnya di sini. Maka di sini misalnya X. Ini X. Ini Y. Ini R. Dan ini sudutnya. Sudutnya kita tulis saja sini misalnya beta ya. Nah, Bapak Ibu kan tinggal memberikan definisi di sini. Bahwa definisi dari sin theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Definisi dari cos theta adalah sisi apit dibagi sisi miring.
Kan tidak lama. Berarti waktu kita menjelaskan proyeksi tadi, Y mana? Kan sin deta tadi Y per R. Berarti Y mana? R kali sin deta. Cos deta adalah X per R. X mana? Adalah R cos deta. Artinya Y itu adalah proyeksi R terhadap sumbu Y vertikal. X adalah proyeksi R pada proyeksi sisi miring pada sumbu horizontal. Apa itu proyeksi? Ini ya kalau secara sederhananya proyeksi itu kalau kita lihat dari secara vertikal, berapa sih tinggi R ini? Ya, nah, maka tingginya ini Y. Kalau secara horizontal kita lihat berapa sih panjang R? X. Ya. Jadi kita nggak sampai 5 menit kan kita mengasihkan definisi sin cos tangen itu. Maka Bapak Ibu, biasanya di soal-soal itu kita kasihlah nilai sederhana. Sederhana bagaimana? Di bidang kartesian. Ya. Di bidang kartesian, sudutnya dibikin 360 derajat. Kalau sudutnya 45, maka Y dan X-nya sama panjang. R-nya menjadi setengah akar 2. Maka sin 45 sama dengan cos 45, setengah akar 2. 30. Ya. 60. Dan seterusnya. Jadi di sudut istimewa, kita kasih sudut istimewa. 30, 45. Kalau sudut fisika itu 36 dan 54. Soal-soal fisika kalau itu dikenal dengan sudut fisika 36 54. Kenapa 36 54? Paling gampang. Sin cos tangennya 4/5, 3/5. Itu kira-kira Ibu. Jadi kita tinggal karena memang ini risiko kita di kelas 10 di GLBB itu pasti menggunakan trigonometri. Di matematik udah berapa kali saya juga pernah ikut membahas kurikulum di BSNP. Kita minta matematik memberikan trigonometri di kelas 10 awal. Jadi dia mengatakan tidak bisa kami mengasih trigonometri di kelas 10 awal. Kenapa? Karena matematik itu juga materinya berjenjang. Maka terpaksalah kita tetap. Tapi Bapak Ibu, ini bukan diberikan di waktu kita gerak parabola. Ini sudah kita berikan waktu pembahasan vektor. Trigonometri ini sudah kita berikan waktu pembahasan vektor di bab sebelum gerak lurus. Maka ya, mungkin di pertemuan minggu depan saya juga akan menggunakan analisis ini ya, analisis dimensi dalam menentukan persamaan matematisnya. Ya. Itu juga hal yang tidak pernah digunakan. Padahal itu sebelum kita masuk ke konsep gerak ada bab tentang besaran dan satuan serta dimensi. Di situ ada menggunakan dimensi, tapi tidak pernah digunakan. Ya. Jadi trigonometri itu ada di vektor. Ya. Jadi waktu kita mengajarkan gerak parabola, tidak perlu lagi mengajarkan trigonometri. Itu sudah diajarkan di vektor. Itu kira-kira Bu. Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ibu Herawati ya. Dari Ya. Ibu Herawati. MA UP. Bagaimana untuk praktikum sekarang apalagi di masa PPMK, Pak? Untuk bisa memahamkan siswa dalam materi gerak kinemetrika gerak lurus terutama pada umumnya. Ya. Oke. Bu siapa tadi namanya?
Bu Herawati. Bu Herawati. Herawati. Bu Herawati, Bapak Ibu semua, kita bisa praktikum virtual. Ada Pet Colorado yang gratis. Tinggal bagaimana Bapak Ibu membuatkan LKPD-nya. Ya. Mungkin dalam waktu dekat saya mungkin akan ada lagi pelatihan bagaimana membuat LKPD untuk Masa pandemi. ya yang Pet Colorado ini. Maka nanti Bapak Ibu di LKPD itu supaya anak cepat mendapatkannya, kita tinggal buatkan link materinya itu, link virtual lab-nya itu dalam QR code. Jadi dia tinggal scan QR code, aktif di HP-nya, dia tinggal main. Nah, bagaimana kita membuat LKPD-nya sehingga dia belajar mandiri. Ya. Cara lain bisa juga kita memberikan data. Data, misalnya gambaran tentang TKTMR tadi, gerak lurus tadi. Jadi dia memang tidak melakukan praktikum, tapi dia dikasih untayan kertas, untang kertas. Jadi dia yang mengukur nanti. Silakan dia mengukur apakah tiap 5 detik, tiap 10 detik, tiap 4 detik. Ya. Dia buat dari data ke tabel ke grafik dilatihkan. Ya. Jadi itu kira-kira. Bentar nanti sementara nunggu pertanyaan lain, saya akan bukakan. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak di live streaming. Saya bacakan ya dari Bu Yuli lagi. Suatu buku ada yang disebutkan kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Namun pada saat rumusnya ada yang ditambahkan, ada yang dikurang. Mana yang benar, Pak? Oke. Tadi, Bu, itu siapa yang nanya, Bu? Bu Yuli, Bu Yuli. Bu Yuli. Bu Yuli, tadi kita kan sudah lihat di sini. Kecepatan rata-rata berarti delta V per delta T. Delta X per delta T. Ya. Yuk, namanya kecepatan rata-rata berarti kecepatan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi dengan waktu. Delta X berarti selisih. Ya. Kalau jumlah namanya sigma. Kalau jumlah sigma, kalau delta berarti selisih. Ya. Kalau yang kecepatan rata-rata yang dijumlah, ada lagi. Misalnya, 10 detik pertama, kecepatannya 5 meter per detik. 5 detik kemudian, kecepatannya 10 meter per detik. Kemudian, waktu berikutnya sekian. Maka kali itu kita kecepatan rata-ratanya, kecepatan 1 tambah kecepatan 2 tambah kecepatan 3 tambah kecepatan seterusnya dibagi dengan T. Kecepatan 1, T kecepatan mencapai kecepatan 2, T kecepatan ketiga dan seterusnya. Jadi sigma X atau sigma X per sigma T. Itu rata-rata. Ada juga delta X per delta T. Jadi dua-duanya ada. Jadi kalau yang jumlah, berarti itu dia ada beberapa perpindahan yang kita, jadi misalnya kita dari rumah 10 detik pertama kita jalannya agak cepat. Ditempuh jarak sekian. Kemudian kita pelan. Kemudian kita mau menyeberang berhenti. Nah, kan itu kan berarti kecepatan rata-ratanya dijumlah sigma X per sigma T. Tapi berapa kecepatan rata-rata kalau dia berpindah dari A ke B? Ya, berarti perpindahannya berarti posisi di B dikurang posisi di A
Bagi Jadi kurang, jadi delta di situ. Ya. Jadi dibedakan, Bu, ya, antara sigma dengan delta. Kalau sigma berarti itu ada beberapa kecepatan. Berarti dibagi dengan waktu total. Kalau yang dikurang berarti itu yang delta, kecepatan sesaat. Ya. Itu kira-kira. Oke, Pak. Ya. Waktunya untuk proses, Pak. Bentar, Bentar. satu lagi dari Bu Marta masih ada nih. Bapak, Waktunya itulah nggak cukup, yang Bu. satu Bentar, lagi Pak, nggak apa-apa, Untuk satu lagi proses nggak apa-apa. 10 Saya menit, lagi, Bu. saya mau kasihan buka Pak, dulu sebentar yang proses Pak, ya. sebentar Pak, sebentar. Kasihan Pak, ini udah dari tadi soalnya satu lagi ya, sebentar ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah Saya Pak, lagi mau itulah Pak yang setting dulu untuk buka. ya sambil membuka proses ya Pak. Itulah yang tertanam dalam mindset anak bahwa fisika itu sulit karena mereka melihat konsep matematikanya. Gitu. Putus-putus. Terputus-putus, Bu. Gimana, Bu? Bentar, saya naik lagi ke atas bentar. Itulah Kak yang tertanam di mindset anak-anak bahwa fisika itu sulit karena melihat konsep matematikanya. Ya, makanya dari hari ini kita mencoba melihat matematika itu dari konsep. Rumus matematiknya itu menyusul. Ya. Jangan kita mengutamakan matematiknya, konsepnya nggak ada. Jadi satu kali masuk muncul rumus gitu ya. Itu kira-kira. Baik, silakan Pak Asep, Pak Gugun, sok mangga. Oke. Baik, Bapak Ibu. Waktu menunjukkan 14.48, masih ada sekitar 22 menit lagi. Ya. Kita isi 10 menit ke depan untuk post-test. Pak Asep tolong ditampilkan soal post-testnya, link postnya. Waktu post-test untuk hari ini Tesnya masih lagi diaktifkan. Oke. Dimulai 14.52 lah. 14.52 kita post-test ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ke post-test ya. Jadi yang kita tekankan di hari ini ya. Marilah kita merubah cara kita menyampaikan fisika ini ke anak-anak kita. Bahwa fisika itu, kita kembali ke tujuan pendidikannya. Tujuan fisika itu apa di SMA? Bahwa fisika ini diajarkan di SMA bukan membuat anak menjadi fisikawan. Tapi adalah bagaimana kita membuat anak bisa menggunakan pola pikirnya, menggunakan cara berpikirnya itu secara saintis. Bagaimana dia bisa menganalisis kejadian-kejadian. Ini yang kita perlukan. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang frustasi bunuh diri. Kalau anak ngerti fisika tidak akan ada yang bunuh diri. Ya. Kemudian di fisika itu juga kita ini kan umumnya kita karena ini di madrasah ya. Ini penting bahwa dengan fisika itu kita bisa menekankan keagungan Allah di sini. Coba sampai gerak pun kita bisa lihat di situ keteraturan. Sedikit perubahan akan memberikan kajian yang berbeda. Bagaimana kita bisa, kalau tiap hari kita bisa berubah sikapnya, anak itu bisa berubah sikapnya, dampaknya itu akan lebih dahsyat. Perubahannya mana? Perubahan yang positif. Gitu. Coba tadi kita lihat. GLB, kita hanya melihat ada kecepatan dan waktu. Kecepatan, perpindahan, dan waktu. Waktu kita ngubah besar kecepatan, kejadiannya jadi jauh berubah. Jadi di GLBB. Waktu kita bentuk sudut,
menjadi gerak parabola. Nah, yang selama ini itu kita mengajarkan GLB, GLBB, gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, gerak parabola itu terkotak-kotak. Sekarang mari kita, ini adalah satu kesatuan. Ya, oke. Itu kira-kira. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Jadi kita di sini ya, saya setuju dengan permintaan Pak Wahyu tadi. Kita tidak mengutamakan matematiknya, ya. Kita mengutamakan bagaimana kini di fisika ini kita melihat fisikanya secara konsep, kemudian kita bagaimana menganalisis konsepnya, dan matematik itu mengikuti, gitu ya. Oke, itu kira-kira kesimpulan kita hari ini. Postesnya sudah dibuka, Bapak Ibu sudah bisa diklik, ya. Mungkin 5 menit juga selesai. Silakan Bapak Ibu, postesnya sudah bisa dibuka. Kalau belum di-refresh dulu atau Bapak Ibu copy dulu ya. Bapak Ibu copy linknya, buka di jendela baru, itu akan lebih mudah. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu, baik yang di live streaming maupun yang di Webex. Postes daftar hadir sudah dibagikan, jadi Bapak Ibu tengok-tengok di chatnya. Udah, silakan dibuka, di-refresh, buka jendela baru. Itu linknya baru dibagikan Bapak Ibu. Di copy dulu ya Bapak Ibu, misalnya belum absen di copy dulu gitu ya. Sekarang mah postes aja dulu gitu ya. Sudah banyak yang masuk Pak Fauzi yang postes? Kita lagi dilihat. Oh iya, oke. Di live streaming ada 80-an, hampir 90 tadi. Ya. Di sini di Webex tadi 170, ini mungkin karena sinyal. Berarti hampir 250-an ya Pak Fauzi, Pak Agus, dan Pak Gugun yang bergabung hari ini. Alhamdulillah, ya. Kalaupun mungkin masih ada kegiatan di sekolah, kan nanti ada rekamannya, insya Allah masih bisa mempelajarinya ya Pak Fauzi ya. Iya. Itu rekamannya di YouTube bisa Bu ya? Ya, nanti saya bagikan ke panitia ya Pak ya. Dan saya juga membagikan mentahannya, tapi agak malam karena harus Webex ini ada proses render. Jadi agak malam, nanti saya masukkan ke drive saya. Silakan kalau mau Bapak re-upload bisa di re-upload. Jadi sebenarnya kalau fisika ini kita memahami konsepnya ya Pak ya, tidak usah menghafal rumus ya Pak ya. Jadi kita akan paham begitu ya. Kalau konsepnya kita paham, itu rumus itu gampang. Betul. Mudah. Tapi kalau rumus yang dikasihkan itu ya namanya menghafal, rumus itu kan bingung. Iya, betul. Banyak rumus ketendang lupa Pak, jatuh. Ini plus apa minus ya? Itu lebih. Iya. Betul. Sama sih Pak, sebenarnya di semua pelajaran dulu di SMA waktu saya belajar fisika, orang bilang akuntansi itu sulit gitu. Saya penasaran. Saya masuk ternyata lebih gampang dari fisika. Karena kita sudah di fisika kita terlatih pola pikir gitu ya. Betul. Nah, jadi makanya diharapkan Bapak Ibu guru yang diutamakan di fisika tuh pola pikir anak. Bagaimana anak mempunyai pola pikir yang saintis.
Maka ajarkanlah dia dengan konsep. Grafik, baca grafik, itu penting. Kadang-kadang anak itu ya tadi seperti tadi yang konsep tentang gerak, ya anak-anak juga kebingungan itu, Pak, benda yang bergerak itu kan pohon juga bergerak. Iya, terus titik acuannya mana ya? Makanya tadi benda kita berkedip juga bergerak, Pak. Ya, Iya. mana titik acuannya kan kayak gitu. Iya. Kayak pohon bergerak. Iya, itu kan gerak-gerak osilasi. Osilasi kan gerak. Ya ketika pemahaman kita bahwa benda berpindah ya bergerak itu kan konsep yang diberikan kepada bahwa anak masih memahami bahwa benda itu dikatakan bergerak kalau posisinya berubah kan gitu. Nah itu kalau misalkan konsep yang dipakai seperti itu kan itu hanya untuk konsep gerak translasi kan itu. Iya. Itu. Ada satu lagi yang lupa saya tadi. Sering miskonsepsi antara jarak dengan jarak tempuh. Sering ditemukan, diajarkan di sekolah itu jarak tempuh itu sebagai jarak. Padahal di matematik jarak itu adalah hubungan terpendek antara dua titik. Jadi harusnya yang jadi jarak itu adalah besarnya perpindahan. Kalau jarak tempuh panjang lintasan. Itu lupa saya tadi. Itu banyak tuh. Jadi ya di konsep dasar ya jarak apa untuk kinematika ini gitu. iya. Nanti kalau kinematikanya belepotan ketika kita belajar konsep gerak, usaha, gaya, aduh repotnya minta ampun gitu. Ya. Makanya saya kemarin waktu dihubungi, udah 4 menit pertama saya ya. Kenapa? Karena saya mau nanti kita di kinematika, saya akan mengajak Bapak Ibu mengajarkan dinamika usaha energi itu dari konsep GLBB. Jadi kita tarik konsep GLBB, bagaimana di situ muncul usaha energi. Bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Usaha itu adalah perubahan energi potensial. Bahwa dari rumus GLBB. Attenden hari ini ada berapa, Bumi? Ini Attendinya 157 ya. 157 termasuk kita, Bu. 151. Iya, betul. Saya jangan dihitung 2 ya, Pak ya. Bapak di Depok, kalau ke Bogor mampir Pak kita silaturahmi. Ibu di Bogor di mana? Di Warung Jambu. Oh, Warung Jambu dekat. Adik saya ada di Villa Bogor Indah. Oh, sok kalau ke Bogor kita silaturahmi ya, Pak ya. Iya, Bu, siap. Warung Jambunya masuk di lampu merah ke kanan. Talis Bogor. Iya, ke kanan ke arah air mancur. Patokan rumah saya depan kantor imigrasi lama. Dekat berarti sebelum Hotel Sahira ya? Iya, sebelum Hotel Sahira, betul, Pak. Iya. Ini Pak, baik, Bu, sambil ada tapi sekarang Bogor ditutup. Iya, Bogor ditutup sekarang. Kalau udah nggak pandemi ya Pak, kita silaturahmi, insya Allah. Insya Allah. Sudah jam 13. Ayo, Oke, siap. Oke, waktunya udah ditutup ya. Oh, udah dibuka ditutup, cuma 10 baik. menit. Nah. Tinggal di closing saja. Silakan Bapak Ibu, di copy dulu daftar hadirnya karena silakan di yang belum kirim jamnya. Ya. Ini udah bisa close ya. Kalau udah di close nanti tidak akan terdata lagi.
Bapak banyak yang bilang nggak bisa ikut post testnya. Ya nggak apa-apa Tadi lah. yang pretest juga hanya 43 yang ikut yang terdata. Iya mungkin karena kadang-kadang sinyal juga kalau nggak Ya. ini membukanya agak sulit. Jadi konsep kenapa gerak lurus Pak Gun, tadi Kak Asep, hanya 9 dari 43 yang bisa jawab. Kemudian untuk menentukan variabel itu hanya 12 dari 43 yang bisa menentukan. Untuk syarat parabola hanya 4 dari 43 yang tepat. Ya. Karena ketipu dengan konsep GHB dan GHBB. Menarik Pak. Kemudian yang untuk perhitungan kereta, ini ada lebih banyak nih, bisa 11/43. Kalau perhitungan sih, ya, Jago. kalau saya lihat cepat, karena Ayo Pak kita Gugun baru sama Pak dikasih. Asep juga tadi itu ya salah ya. Aku yang nggak ngisi konsep, Bu. kalau yang Ikut, konsep, Bu. ya, Kalau konsep rata-rata suka pada salah ya Pak ya, karena iya, suka mungkin lupa lagi karena udah karena bukan itu, karena banyak miskonsepsi. Iya betul. Nah, jadi bukan lintasannya lurus, dia gerak lurus. Iya betul. Karena Perlu ya Pak, jawabannya ada. dengan ada pendalaman begini kita merefresh lagi apa yang pernah kita pelajari begitu ya. Iya, benar Bu. Ayo Pak Asep, Pak Gugun, atau mau di Oke. closing Ya, atau maka- bagaimana? Sebelum saya kembalikan ke Tar host, dulu. saya pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih ke Pak Fauzi. Mudah-mudahan Ya. tidak kapok Pak. Alhamdulillah banyak materi-materi baru bagi kami dari madrasah yang Ya. masih butuh pelita lah dari para dosen senior di Ya. UPI maupun di UNJ. Sekali lagi Ya. Pak Fauzi, hari minggu depan kami tunggu kehadirannya untuk sesi berikutnya. Siap. Apa masih di kinematika apa ke vektor Pak minggu depan? Minggu depan kan materinya apa ya? Sebentar. Vektor. Enggak. Vektor kan enggak masuk. Dinamika, Pak. Dinamika. Kita minggu depan dinamika. Iya. Oke. Kita bicara tentang gaya. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan ke host, saya atas nama moderator mohon maaf apabila selama mengatur perjalanan materi siang hari ini banyak salah kata. Terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Fauzi bermanfaat buat kami dan Pak Fauzi diberi kelimpahan, kemudahan kesehatan, rezeki yang Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak berikan. Ya, sebelum ditutup oleh Pak Asep, saya juga atas nama pribadi mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, ya mohon maaf. Ya kita nggak tahu sekarang ini umur kita nggak tahu nih. Betul Pak. Nah. Ini dari Ya depan Allah. saya biasa 1 kali seminggu pengumuman, ini sehari bisa 2 kali Pak. Masya Allah. Di Depok di mana Pak? Depok Pak ya? Saya di Kalibata Pak sekarang. Oh, di Kalibata ya Allah. Ini sehari bisa 2 kali. Kuncinya menjaga imun agar ini. Yang pertama bukan imun, Bu, bahagia. Iman dulu. Iman dulu diperkuat, imun ditingkatkan. Dan jaga si Emen. Ya. Silakan Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Fauzi yang telah memaparkan materi pendalaman kinematika untuk hari pertama di pendalaman fisika. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gugun, Bu Lina, Bu Umi, Bu Neng Leni, Pak Agus, dan semua kru atau tim KPMB yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Alhamdulillah, walaupun pertama tapi
kalau saya rasa ini adalah kesuksesan yang luar biasa. Kali ini jazakumullah Amin. khairan untuk semuanya. Semoga Allah memberikan Amin, kebaikan ya Allah. yang melimpah kepada Bapak Ibu semua, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala ya Allah. dengan